Jadi ini total proyeknya is 26 billion, kurang lebih ini akan mempekerjakan 600.000, menciptakan 600.000 lapangan pekerjaan. Insya Allah berikutnya akan disusul 14 lagi. Next. Jadi kalau kita lihat memang hilirisasi akan memberikan kontribusi yang sangat besar. Proyek ini akan kurang lebih investasinya kami itu mencapai 7 miliar dolar atau kurang lebih 110 triliun, dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih 3.000 lapangan pekerjaan. Direksi menjaga Bapak Ega Legowo di Menpawang tadi, dan juga direksi lainnya. Di dalam diri saya ini hadir langsung juga oleh Direktur Utama PT Indonesia Pati Cilacap dan juga yang mewakilinya, dan juga BUMN yang hadir langsung. Proyek hilirisasi di berbagai daerah, tepatnya tersebar. Kesehatan, karunia dan izinnya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di sore hari yang berbahagia ini dalam acara groundbreaking dari 6, dan tentunya saya juga mengucap dan ingin menyapa juga para rekan-rekan anggota DPR Komisi 12 DPR Dapil Kalbar, Bapak Guru, Bapak Simon Mandiri, dan juga Bapak-Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Hadirin sekalian, dalam hitungan 3, 2, 1. Hari ini kita baru saja melakukan hal yang sangat penting, bukan hanya dari segi investasi, tapi juga dari segi penciptaan pekerjaan, dari segi pertumbuhan daerah dan juga pertumbuhan nasional, dan tentunya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian kita. Yang dimana kami baru saja melakukan groundbreaking secara bersamaan proyek hilirisasi 6 proyek hilirisasi yang sebetulnya berlokasi di 13 daerah, karena ada satu proyek hilirisasi poultry atau peternakan ayam ini di 6 kota. Ya, tadi kita sudah saksikan langsung, sangat antusiasme sekali dihadiri oleh para pimpinan, bukan hanya pimpinan Badan Usaha Milik Negara kami, tetapi juga oleh para pimpinan daerah di lokasi tersebut secara langsung. Kita ketahui investasi ini hilirisasi yang pertama di bidang smelter aluminium, kemudian aluminium, nilainya kurang lebih 3 miliar dolar, dan juga ada bioaftur, kemudian juga ada bioetanol, kemudian ada garam, dan juga integrated peternakan ayam yang komprehensif, yang tentunya ini juga akan sangat mendukung program-program pemerintah lainnya. Memang dengan 6 proyek ini akan kurang lebih investasinya kami itu mencapai 7 miliar dolar atau kurang lebih 110 triliun, dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih 3.000 lapangan pekerjaan secara langsung, secara tidak langsung tentunya ini menjadi lebih besar, karena kami juga ingin melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk juga usaha kecil menengah di daerah tersebut. Oleh sebab itu kami sangat tentunya setelah proses feasibility study, proses
yang sangat komprehensif dan assessment yang sangat komprehensif. Ini adalah fase pertama karena kita melihat akan ada 18 proyek realisasi yang kami canangkan akan kami selesaikan dalam waktu sesegera mungkin. Oleh sebab itu memang ini adalah salah satu program prioritas kami di dalam kami melaksanakan investasi oleh Danantara karena ini semua dilakukan oleh Danantara dan kedepannya tentunya bisa kita lihat bersama akan berjalan sesuai dengan harapan. Sangat intens ya. Ya kami juga karena dari kami tuh selalu ingin memastikan bahwa apabila kita memulai groundbreaking ini akan selesai gitu ya. Kita tidak mau hanya groundbreaking tapi kemudian seperti dulu ada problem penyelesaiannya. Kami tidak. Jadi benar kita melakukan evaluasi yang sangat mendalam. Termasuk juga dari teknologinya ya, ada Pak Sigit yang memastikan juga teknologinya itu yang baik, yang benar, yang up to date, dan juga kita memastikan finance closingnya dari kami juga benar, evaluasinya juga sudah proper. Jadi itu yang kita lakukan kalau jadi kita tidak mengejar dari segi minggu depan kita akan groundbreaking lagi. Kami tidak seperti itu, tapi kita lihat, kita kumpulkan dulu proyeknya. Memang kalau groundbreaking kami inginnya tidak satu-satu, tapi bisa secara bersamaan. Tapi kami lihat dalam ada beberapa hilirisasi yang sebetulnya sudah kita lihat akan bisa segera kita lakukan juga. Ininya dari marketnya, dari playernya yang sudah ada, kemudian tentunya dari lokasinya, kita sudah mesti lihat researchnya seperti apa, kita lihat juga nanti pangsa pasarnya seperti apa, outputnya seperti apa, kajian-kajian itu kan cukup banyak. Jadi itu yang kita lakukan sehingga pada saat kita melakukan groundbreaking itu sudah kita selesaikan secara baik dan benar. Sama Inalum bahwa memang salah satu yang menjadi key success factor di dalam smelter aluminium ini adalah harga daripada listrik. Karena itu kami mengajukan WILU sendiri untuk proyek ini yang nanti akan dibangun oleh PDBA karena sumber daripada energinya dari batubara, sehingga ini akan menekan biaya kita sehingga nanti outputnya bisa kompetitif dan kita harapkan ini akan selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Berkaitan dengan DME, betul tadi kita tentu sesuai dengan arahan Pak Rosan kita akan melakukan kajian yang sangat detail. Kita sedang menentukan teknologi yang kita pakai. Tentunya teknologi yang kita pakai akan menentukan outputnya juga kompetitif. Kita tidak mau nanti output gasnya itu tidak kompetitif, ya akhirnya tidak diserapi oleh pasar. Misalnya mudah-mudahan yang DME akan segera kita announce dalam 1-2 bulan ini, mungkin 1 bulan ya, 1 bulan ini akan kita announce mengenai groundbreaking untuk DME di Bukit Asam. Terima kasih.